nama saya Yurnita Lembu dari Prodi PAK semester 4 di mata kuliah PB2 Teologi PB2 yang diampu oleh dosen Pak Jali MTH. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali dari materi yang telah dipelajari sebelumnya, mulai dari sejarahnya. Yang pertama, teologi seharusnya tidak boleh dipertimbangkan sebagai istilah yang tepat. Agama merupakan istilah yang lebih baik untuk mengidentifikasi tulisan-tulisan Perjanjian Baru, hanya karena mengekspresikan atau kepercayaan, pengharapan, kecintaan para penulis ini pada dasarnya hanya merupakan suatu catatan refleksi teologis yang abstrak ini. Nah, yang kemudian metodologinya dalam mengikuti teologi Perjanjian Baru sebagai pengikut garis umum dan teologi sistematik. Namun demikian, teologi sistem metodologi ini itu tidak cukup untuk menyatakan penekanan dari masing-masing penulis. Nah, di sini ada beberapa bagian yaitu pewahyuan, yang kedua penekanan, dan yang ketiga teologi Perjanjian Baru, yang keempat keragaman tulisan-tulisan Perjanjian Baru, dan yang kelima teologi Perjanjian Baru harus mengaplikasikan metode analitik, karena metode itu dengan baik merefleksikan keragaman dari Perjanjian Baru. Nah, yang kemudian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, tampaknya surat ini merupakan surat terakhir Paulus yang ditulisnya di daerah Yunani. Nah, ada anggapan bahwa surat Paulus ini adalah sebuah ringkasan komprehensif dan seluruh teologi Paulus. Hal ini disebabkan keadaan jiwa Paulus yang lebih reflektif ketika menulis surat ini daripada Galatia atau surat Korintus. Nah, yang kemudian di surat-surat Korintus juga terdapat ayat-ayat yang terkenal yang merupakan atau salah satunya Roma, dari Injil Kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, dari Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang ketiga, Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menetapkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sudah sejak lama Paulus ingin mengunjungi orang-orang Kristen di Roma dan sangat ingin menyampaikan Injil di sana, tetapi keinginan tersebut terhalang. Padahal sewaktu di Efesus, Paulus merencanakan untuk pergi melalui Akhaya dan Makedonia. Nah, sebutan Paulus untuk dirinya sendiri yaitu sebagai hamba atau budak sahaya atau doulos Yesus Kristus, dan juga sebagai rasul atau apostolos, sama seperti surat-suratnya yang lain. Nah, adapun tujuan dari surat ini adalah surat ini sudah pasti ditujukan kepada jemaat di Roma. Nah, jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri, dan selain itu di dalam tubuh jemaat Roma sendiri sedang terjadi konflik. Nah, oleh karena itu Paulus mengirimkan surat ini untuk menasihati jemaat di Roma bagaimana seharusnya bersikap terhadap keadaan mereka dan bagaimana sikap mereka kepada pemerintah. Nah, Paulus menulis surat ini juga untuk menjelaskan pengertiannya tentang agama Kristen dan tuntunan-tuntunannya yang praktis untuk kehidupan orang Kristen.
Nah, dan menuliskan bahwa data mengenai makna penulisan surat Roma yang dapat ditemukan dalam surat Korintus ini sendiri dapat diringkas sebagai berikut, yaitu satu, berkenalan dengan jemaat yang tidak didirikan Paulus, ini terdapat dalam pasal 1 ayat 11, dan yang kedua meminta dukungan keuangan yang dan penyediaan sasaran untuk berjalan ke Spanyol yang sedang direncanakan Paulus. Ini terdapat dalam pasal 15 ayat 24. Dan ketiga meminta doa syafaat jemaat Roma berhubung dengan konfrontasi dengan orang Yahudi di Yerusalem. Yang berikutnya meminta doa syafaat jemaat Roma terhubung dengan ketidakpastian Paulus mengenai sikap jemaat Kristen di Yerusalem terhadap sumbangan jemaat-jemaat di Makedonia dan Akhaya dibawa Paulus ke Yerusalem. Yang ketiga, agaknya juga meredakan perselisihan yang sedang berlangsung dalam jemaat Roma yang terdapat dalam pasal 14 ayat 1 dan 15 ayat 13. Nah, tempat penulisan informasi dari surat 1 Korintus pasal 1 Korintus atau 2 Korintus. Surat Roma ini di Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Korintus sekitar waktu Paulus mengumpulkan uang untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sangat miskin dan membutuhkan dana dari berbagai jemaat di sekitar Laut Tengah. Nah, ketika surat ini dibuat, Paulus sudah selesai mengumpulkan dan sedang bersiap-siap untuk membawakan dana kepada jemaat di Yerusalem. Nah, kemudian waktu penulisannya, semua pelayanan di Laut Tengah praktis dihentikan setelah tanggal 11 November karena cuaca buruk selama musim dingin, dan baru dimulai lagi tanggal 10 Maret setiap tahunnya, sehingga surat Roma rupanya ditulis sebelumnya, yaitu pada musim gugur tahun 57 Masehi, yaitu Robinson meyakini penulisannya pada musim semi antara bulan Maret sampai bulan Juni pada tahun 57 Masehi. Nah, adapun struktur suratnya, yaitu surat Roma merupakan surat yang menyangkut banyak aspek dan hasil penyusunan yang sangat teliti. Nah, surat ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu salah satunya dari pasal 1 sampai pasal 8 mengenai masalah kebenaran, dan yang kedua pasal 9 sampai pasal 11 berbicara mengenai masalah bangsa Yahudi, dan yang ketiga pasal 12 sampai pasal 15 mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis. Dan yang keempat, pasal 16, surat pengantar untuk VB dan daftar nama orang-orang dikirimin salam oleh Paulus. Nah, muatan teologisnya yaitu satu, kutub dan pembenaran Allah. Yang kedua, hidup dalam pengharapan. Dan yang ketiga, kesetiaan Allah kepada Israel. Dan keempat, gereja sebagai tubuh Kristus. Dan yang kelima, kaitan dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab. Nah, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus yaitu dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan sampai ayat 2a dari abad ke-14 minuskule 223. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus merupakan salah satu dari ketiga surat atau dari 1 dan 2 Korintus serta Roma yang menempati posisi sentral dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen. Nah, adapun ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak
perkesudahan. Konteks surat dari 1 Korintus ini yaitu satu, gambaran kota Korintus. Nah, kota Korintus bukanlah kota kuno yang telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan, budaya, dan berbagai macam kegiatan politik, melainkan kota ini dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Nah, setelah pembangunan kembali, kota ini pun dikenal sebagai pusat provinsi Romawi, yaitu Akhaya, yang pada tahun 55 Masehi dipimpin oleh Gubernur Gallo dan menjadi pusat perdagangannya yang berkembang, industri keramik atau barang tembikar. Dan yang kedua, gambaran jemaat di Korintus. Nah, Paulus menyebut orang Korintus tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Nah, penulis dan tempat penulisan surat 1 Korintus, surat ini menyebut Paulus sebagai pengarang utama surat ini bersama Sostenes, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Nah, ia menulis surat ini di kota Efesus. Waktu penulisan, kebenaran di jemaat di Korintus dikenal perpecahan mereka antara berbagai golongan dan karena perilaku moral mereka yang menyimpang. Dan adanya perbedaan antara mereka sebenarnya bukan timbul dari kejahatan mereka saja, namun juga disebabkan oleh guru-guru agama yang membuat perbedaan golongan. Nah, adapun garis-garis besar isi yaitu salah satu salam dan pengantar, yang kedua perpecahan dalam jemaat, terdapat perbandingan antara ajaran Paulus dengan ajaran Apolos, dan ketiga kejadian maksiat atau asusila, yang keempat peringatan lebih lanjut terhadap masalah asusila. Yang berikutnya pembicaraan mengenai perkawinan, ke persoalan tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala, dan pembenaran terhadap ketidakberaturan dalam perkumpulan ibadah, yang kemudian karunia-karunia rohani, konsep tentang kasih, ajaran Kristen yang benar tentang kebangkitan orang mati, dan petunjuk tentang pengumpulan persembahan bagi Yerusalem, berbagai macam peringatan dan salat penutup. Nah, tema pokoknya yaitu pergumulan kepemimpinan dalam gereja, ya, orang Kristen yang bertindak buruk, dan ketiga pernikahan. Nah, yang keempat, makan hidangan yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan yang berikutnya pakaian untuk ibadah, perjamuan Tuhan, kasih karunia rohani, dan kasih. Yang berikutnya kebangkitan Kristus dan iman kita. Nah, pokok-pokok teologisnya yaitu jemaat harus menjadi satu persekutuan di dalam Tuhan. Nah, mengingat jemaat di Korintus untuk tetap dalam persekutuan atau koinonia sepikir, ada perpecahan, dan jangan ada perpecahan di antara jemaat merupakan perhatian utama Paulus. Nah, peringatan ini diberikan oleh Paulus karena dalam di jemaat timbul beberapa alasan yang membuat perpecahan itu. Nah, yang kemudian hidup kudus sebagai tubuh Kristus dan kebangkitan orang mati. Nah, surat-surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, adapun ayat-ayat terkenalnya yaitu dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 yang dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Nah, yang berikutnya konteks surat ini yaitu surat ini berusaha menjawab permasalahan yang terjadi di Korintus. Mereka adalah rasul-rasul palsu yang memberitakan Yesus yang lain, akan tetapi lawannya justru mengklaim Paulus sebagai rasul palsu, sehingga kewenangan sebagai rasul patut diragukan. Nah, tempat penulisannya itu Paulus bertemu dengan Titus di Makedonia. Nah, Titus kemudian
diutus kembali ke Korintus untuk mengantarkan surat dari Paulus bagi jemaat-jemaat di Korintus. Dan waktu penulisannya yaitu pada tahun 56 Masehi. Maksud penulisan yaitu bahwa dengan pertikaian yang pernah terjadi sebelumnya, berdasarkan hal itu yang membenarkan dirinya dari tuduhan yang sudah dikenakan pada dirinya, sekaligus menjelaskan bahwa ia adalah rasul yang sebenarnya dan bukan rasul palsu seperti yang mereka tuduhkan. Nah, tema-tema teologisnya itu penghiburan di tengah penderitaan, kemudian hidup di tengah kesedihan, hidup di tengah ancaman kematian, membantu orang yang miskin sebagai wujud kasih Allah. Nah, yang kemudian surat Paulus kepada jemaat di Galatia, itu tujuannya yaitu Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul dan bulian dari manusia. Dia juga mengatakan bahwa tugasnya ditujukan terutama untuk orang yang bukan Yahudi. Nah, yang menjadi latar belakangnya yaitu Paulus menulis surat-suratnya dari abad ke-16. Surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Nah, tujuan Paulus menulis surat ini, surat kepada jemaat Efesus didukung oleh keadaan masyarakat Efesus pada saat itu. Keadaan masyarakat Efesus pada saat itu adalah masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Waktu penulisannya itu pada tahun 58 Masehi, dan adapun ayat terkenalnya yaitu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, dan yang kedua Efesus pasal 2 ayat 10 dan Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Kemudian berikutnya Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12, Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Pendirian gereja di Efesus yaitu pada kedatangan Paulus yang pertama dan tergesa-gesa dalam periode ketiga bulan ke Efesus dicatat pada Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 13 ayat 19 sampai 21. Nah, adapun pengutipannya yaitu surat Efesus ditemukan pada dua kanon paling tua, susunan Marcion dan kanon Maratori. Juga dikutip oleh para bapak gereja seperti Clement dari Roma, Hermas, Barnabas, Ignatius, dan Polycarpus. Demikian pula Tertullian, Clemens, dan Alexandria dan Origenes. Nah, demikian penjelasan atau pengulasan kembali dari materi teologi PB1. Demikian saya ucapkan terima kasih. Selamat.